Ya, teman-teman, ini bagian ke-11 ya di pagi hari, dan mungkin ini emiten-emiten yang semalam kemarin gitu ya. Cuman yang baru-baru belum saya update ya. Mungkin mohon maaf ya teman-teman, mungkin kita akan update lagi kalau ada sesi lagi mungkin kita akan bahas untuk sesi berikutnya ya. Baik teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada beberapa emiten yang belum saya bahas. Mohon maaf banget ya karena mungkin waktu sayanya yang belum tersedia ya. Di lain kesempatan mungkin kita akan bahas kembali. Dan yang mau dibahas mungkin teman-teman tahu sendiri bahwa emiten-emiten ini bukan rekomendasi tapi adalah media untuk pembelajaran kita ya. Kita di sini belajar bareng. Nanti mungkin kedepannya lah ada saham-saham yang mungkin saya akan kasih judulnya diperhatikan gitu ya. Oke teman-teman, bukan aja menjual dan membeli apalagi menggurui, ini adalah media sama-sama kita belajar ya teman-teman ya. Dan terima kasih kepada yang telah memberikan support baik berupa like, subscribe ataupun komentar ya, baik positif atau negatif. Dan telah mendoakan saya juga, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman juga diberikan hal yang sama dan digantikan 10 kali lipat. Langsung saya teman-teman, ada MTDL Metro Data. Nih ada apa di MTDL? MTDL harga wajar kuartal 2 baru kuartal 2 ya 700-an ya, 723, 726, artinya ini stabil ini teman-teman, bagus ya. Antara PR ratio dan PBB seiring sejalan. Dan ini lihat dari pungutan bandar lokal dan poren cenderung bagus teman-teman, langsung ke atas. Cuman di sini beberapa hari ini sangat keren banget ya, dari tanggal 29 coba lihat deh. Kita yang terdekat aja kan pembuangan nih tanggal 29 kita lihat ya. Untuk lokalnya 29, nah di sini 29 Oktober. Kita lihat untuk lokal siapa yang ngambil, ada IH, NI, YB, CP. Keren teman-teman ya. Ini pengambilan udah banyak banget teman, jadi menuju ke atas dan dia cenderung bagus. Tapi terlihat teman-teman apakah ada berita yang sesuai dengan isiannya. Coba perhatikan beritanya untuk MTDL ini teman-teman ya. Untuk Poren juga sama teman-teman, dia pengambilan luar biasa. Hijau royo-royo, kemarin doang ada pembuangan sedikit, yaitu sedikit teman-teman, cuma sedikit doang. Karena untuk pengambilannya luar biasa banyak. Untuk mengambil untuk Poren atau lokalnya juga sama gitu ya. Kita lihat tanggal 8 siapa yang ngebuang, si X, si KZ, CC, BK ya. Cuman yang ngambil sudah, wah ini mah yang ngambilnya keren teman-teman ya. Nah mudah-mudahan dia bisa dikerek terus ke atas ya. Ada si AK, si CC selama 1 bulan ya, setengah 4 ya. Kita coba di tanggal 1 deh. Ada si AK, CC, YU nih yang nguasain, si AK sama si CC ini ke kondisinya keren banget teman-teman ke atas. Kita lihat posisinya MTDL. MTDL teman-teman. Kalau istilahnya teman-teman, kalau pagi hari enaknya sambil ngopi teman-teman ya. Terus sambil kalau investasi di saham santai teman-teman, jangan terlalu banyak emosi. Ini kondisi lagi menuju ke atas, teman lihat ya, menuju ke atas keren. Cuman ya kalau harga wajar 700-an ya, tinggal sedikit lagi. Perhatiin juga harga tertinggi selama 3 tahun itu di angka 804 ya untuk 5 tahunan. Pernah menyentuh ke harga 787 jam untuk 5 tahunan, dan dia cenderung mantul di area tengah ya. Jadi selama 5 tahun ini mantunya di area tengah, tapi untuk 1 tahunan dia cenderung mantul di area bawahnya ya. Ini untuk 10 tahunan artinya sempat menyentuh di bawah di harga berapa? 100-an ya. 100-an di 10 tahunan ya. Iya 100-120-an ya. Dia kemarin nyentuh di harga tengahnya di bulan Oktober tahun 2023, dan selama 1 tahun itu dia menuju ke atas ya. Mudah-mudahan bisa ke area 700-an lah, jangan jauh-jauh teman-teman ya. Saya juga menargetkan hanya ke 709, jadi tinggal berapa poin lagi, sama tinggal 70 poin lagi lah, kurang lebih 70 poin lagi. Ya teman-teman, untuk MA-nya dia berada di posisi semuanya masih di garis semuanya. Artinya ini si harga kemarin sudah melewati MA-nya, tapi sekarang terus dikawal di garisnya teman-teman. Jadi antara candle dan EMA seiring sejalan ya, tapi menuju ke atas karena si bandar wadah ataupun lokal lagi terus akumulasi ya. Hati-hati penurunannya di angka 584, ini cenderung bagus teman-teman ya.
Nah ini untuk kenaikannya sudah ketutup semua teman-teman ya. Si ekor-ekor maaf, si kepala merah sudah tertutup, hanya menyisakan saya di sini aja di 706 ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ teman-teman ya. Ya, itu udah dari target jauh. Ini target tanggal 28 bulan 9, artinya udah 1 bulanan ya. Belum nyampe juga sih, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini nyampe ke sana ya. Oke, lanjut. Ada CPRO. Mudah-mudahan CPRO ada kabar baik ini. Ya, CPRO kabar baiknya bandar lokal akumulasi. Perlu lihat tuh sini, lihat ya. Mau dari sini mungkin habis, ini juga habis, dan tinggal di sini mungkin ya. Oke, di situ juga habis, contohnya gitu ya. Nah, lihat di 01 November aja. Ini terlihat jelas di sini bandar lokal akumulasi selama 4 hari, 5 hari, dan pembuangan 1 hari tanggal 8. Jadi dalam posisi tanggal berapa? Tanggal 1 ya. Pas banget sini ya. Tanggal 1 untuk lokal ada siapa yang ngambil? CP, GR, MG ini yang spesialis bawahan CP ngambil ya. Yang mudah-mudahan dengan ngambilnya si CP ini berarti si MT lagi ada akumulasi. Coba lihat tanggal 8-nya si CP masih akumulasi enggak? Ya, CP masih akumulasi. Di sini berarti bukan hanya si CP yang menjadi bandar, karena di sini bandar terlihat jualan tapi CP masih akumulasi. Berarti di sini bukan satu orang ya. Bisa si FJ, SCSQ, si CD, tapi sini yang paling banyak akumulasi adalah si CP ya. Nah, begitulah teman-teman kalau bandar suka bekerja sama dengan broker lain atau istilahnya teman-teman mereka juga, cuman bukan dari karangan broker gitu kan, mereka ada biasanya perorangan atau perkumpulan atau konsorsium buat mereka sendiri gitu ya. Biasanya bandar melawan bandar gitu, bandar luar melawan bandar dalam, atau enggak smart money melawan bandar atau gitu ya. Nah untuk foreign ternyata dia lagi buangan, dan biarkan saja foreign mengeluarkan pembuangan ya, karena sini terlihat jelas per tanggal 8 juga dia masih ngebuang. Ada si CC 27 ngambil 1,4. Coba cek 2 hari dari tanggal 7. DP 102 ngebuang 102 tapi nerima AO 25, artinya sedikit banget yang nerima, tapi si AO si ulang masuk sama si AK ya. Nah, mudah-mudahan si CPRO ini sesuai dengan targetnya di 55 teman-teman. Sebab di sini juga ada sini 52 teman-teman ya, untuk kenaikannya sudah dikasih tahu sama dia bahwa ke 52 akan naik karena saya meninggalkan jejak gitu kan ya. Nah, teman-teman untuk CPRO segitu ya. Udah ada mulai pungutan dari bandar lokal. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini di up ya. Lanjut, ada MLIA. MLIA nyangkut di 3.450. 340 kali. Benar ini 3.450. 340 kali. 340 kali ya. 340 itu ya area iya di sini ya, betul nyangkut di sini ya. Nah, teman-teman ini perhatikan kepala merah yang saya targetkan itu ternyata sekarang terlihat jelas gitu ya. 1 2 sini 3, sini enggak ada ya. Jadi untuk sampai ke 3 aja, ke 344. Jadi 340 kemungkinan kejemput teman-teman ya. Saya aja menargetkan untuk kenaikannya saja ke 344, tapi untuk target sebetulnya ada di 374. Udah kasih tanggal belum ini ya? Coba saya cek kasih tanggal deh. Biar cepat tahu kejemputnya tahun 2025 gitu. Tentang kalau niatnya kan investasi teman-teman ya. Jadi teman-teman harus dalam posisi melakukan kesabaran, karena mungkin teman-teman waktu belinya tidak melihat lagi di bawah atau di atas, atau apa benar lagi di bawah atau di atas, kita lihat nanti ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 11 ya. Bulan 11 tahun 2024. Nah, teman-teman kadang-kadang kita melihat udah di bawah nih, udah MA10 udah mulai di bawah candle. Nah, siapa tahu dia mau ke atas nih, ternyata dia dijebloskan. Artinya kalau 340 teman-teman mungkin di area itu ya. Nanti mungkin teman-teman kalau strategi saya akan melakukan appraisal lagi ketika lebih daripada 10% atau enggak 15%, tapi CFA 10 sudah mulai di bawah. Nah, itu mungkin akan menjadi target untuk pengambilan berikut. Kita cek MLIA. Mulia Industri benar 3.400. Pernah ke 3.400 emang? Coba lihat deh. Enggak 600 10 tahunan aja cuma 600.
Berarti berat 340 ya, 340. Oke, 1 tahunan dalam posisi murah kalau 340. Oh iya, dia posisi murah, tenang aja teman. Kalau teman-teman ngambil dalam posisi murah, tapi tidak terlalu murah banget. Murah bangetnya ada di 312 ya. Gak apa-apa teman-teman, bagus. Itu strateginya lagi downtrend. Kemungkinan ke bawah lagi ada kemungkinan ke bawah lagi. Tengah sini lagi downtrend, lagi seperti apa namanya? Seperti seluncuran ya, beng. Nah, untuk 5 tahunan ternyata dalam posisi tengah, teman-teman. Artinya masih ada potensi ke bawah, betul. Untuk 10 tahun juga dalam posisi tengah. Mudah-mudahan sih mantul di area tengahnya ya. Di 316. Kita untuk 1 tahunan dulu deh. Kita lihat karena ini belum nyampe ya ke harga murahnya ya. Ini kan agak murah, ini murah gitu ya. Nah, lihat potensinya. Ini mudah-mudahan sih sudah mulai landai ya. MA10 sudah mendekati karena ini juga sudah 3 hari ini dia sudah mulai sideways ya, mulai sideways. Nah, dia tidak punya tahanan teman-teman di sebelah kiri. Jadi artinya biarkan saja dia menemukan jalannya sendiri. Nanti mungkin sideways, nanti ada pemungutan. Nah, ini sudah mulai ada pemungutan teman-teman ya. Dari Bandar Poren tanggal 31 Oktober. Lihat 31 Oktober sudah mulai ada pungutan dari Poren. Ada si IPHPNI cuma tidak signifikan tapi lumayan gitu ya. Nih lahir tanggal 31 Oktober ya. Nih Oktober udah. Jadi ini lagi dipungut sama Bandar Poren ya. Nah teman-teman mungkin ini kan 3 hari udah mulai sideways. Mudah-mudahan si MA11 sudah mulai di bawah kembali dan artinya mau ke atas. Dan setiap biasanya MA10 itu menandakan ke atas sedikit, walaupun sedikit tapi lumayan. Kalau teman-teman kejemput di 340 nya, kejemput sih 340 teman-teman ya. Kejemput sini ada si kepala merah, kejemput lah teman-teman ya. Ini kemarin ke atasin cuma nggak kuat gitu ya. Ini tanda-tanda kenaikan untuk jangka dekatnya tidak terlihat. Kalau ada si kepala merah nongol dikit aja kemudian dia akan ke atas ya. Tapi tanda-tanda kenaikan sudah ada, tenang aja teman-teman ya. Udah 1, 2, 3 terus istilahnya si Bandar Poren juga udah masuk. Oh iya si apa namanya si lokal juga sudah masuk teman-teman. Aduh nggak kelihatan ya. Tanggal 8 si lokalnya siapa? Ada si IP bukan. Domestiknya ada si RG, IP sama ya bagus teman-teman ya. Si RG si IP sama aja bagus nih teman-teman. Dia cuma ngambil tidak terlalu banyak ya. Memang segitu gitu ya. Mungkin tahannya masih gitu. Nah teman-teman MLIA nyangkut di 340 kejemput teman-teman. Saya 344 sama 360 yang terakhir di 374. Tapi teman-teman perlihatkan dia lagi posisi downtrend, maka hati-hati aja ya. Karena saya tidak melihat ada paling ke angka ini teman-teman nih. Di sini ada cuman kita harus cek dulu ke sini ya. Coba cek teman-teman ya di angka 314-nya ada tahanan enggak di sini ya. 314 pas di harga tengahnya teman-teman. Kita nanti teman-teman kasih tahu lagi kalau sudah melewati 316-nya ya. Karena itu harga tengahnya. Dan kalau MA10-nya sudah mulai di bawah candle, kemungkinan itu akan ke atas karena pengambilan dari Bandar Poren ini lumayan juga teman. Suka ada kenaikan lah walaupun sedikit. Walaupun ini lagi downtrend. Ini kan pas banget di harga 340 itu harga PE ratio. Kita kuartal 3-nya belum dihitung ya. Jadi ini teman-teman sebenarnya lagi menurunkan tensi mungkin ke arah turun di angka 340. Jadi teman-teman kalau kemarin 377 itu ternyata berdasarkan PE ratio itu lagi posisi mahal. Tapi udah sekarang harga wajar 579 buat PBP ya. Jadi kalau buat PBP ya masih murah ini, makanya tunggu aja putar baliknya teman-teman ya. Karena mungkin dengan tukar balik itu bisa ditentukan mana yang lebih tercapai lebih duluan. Oke, kuartal 3 cuma belum keluar ya. Nanti sabar aja, sabar, nanti saya cek untuk harga wajar kuartal 3. Ada Pico, PCIO ini, Pico. Ada Pico. Pico bagaimana Pico? Pico sudah mulai ke atas dan sekarang lagi turunin dan dia meninggalkan si kepala merah. Teman perhatikan di 160-nya. Dan target keduanya belum tercapai tapi dia lagi ke bawah dulu. Siapa tuh si Pico ini mau ke bawahin dulu gitu ya, baru tercapai di tingkatan berikutnya setelah ada MA10 di bawahnya. Mungkin itu akan menjadi target berikutnya. Ini target 2 tanggal 09 bulan 11. Berarti baru kemarin sore. Ini udah berarti Pico udah nih. Oh, target berarti Pico udah teman-teman ya. Ini baru kemarin itu tanggal 9 ya. Tanggal 8 kan itu apa namanya
Cek aja teman-teman ya maka saya harus pakai tangga itu begitu tuh. Ini berarti Pico udah. Cek aja teman-teman ya untuk tanggal 9 ya. Terus untuk PGO lagi posisi ke bawah, Barna lokal juga lagi ngejual, Poren juga lagi ngejual. Hati-hati aja dia ngejual dari sejak tanggal 18 Oktober teman-teman. Jangan ngambil spekulasi. Ini yang garis yang saya gariskan sudah tertembus semua. 1, 2, tinggal satu lagi tahanan di antara 1000 ya. Ini harga wajar aja 1300 1200, tapi saya belum lihat kuartal 3-nya. Makanya hati-hati, ini target tanggal 14.09 belum tercapai. Aduh, Pico tanggal berapa? Saya suka takutnya Pico baru sebentar. Oh iya, belum 11. Ini Pico. Sebentar ya tadi. Saya suka agak ini apa namanya? Agak rancu. Oke, jadi untuk si PGO teman-teman lebih baik teman-teman santai saja dulu untuk pengambilan karena si MA10 masih di atas, terus si barang Poren sama si lokal juga masih cenderung jualan terus ya. Nah, teman-teman perhatikan mungkin nanti area-area yang akan menjadi target kenaikannya. Di sini ada si kepala merah 1. Di sini juga sudah mulai ada si kepala merah lagi di angka 1074, 1100. Di sini juga ada 1153 ya. Artinya tanda-tanda kenaikan sudah ada. Tinggal tunggu pempantik untuk ke atas saja. Cuma sementara ini lagi ada pembuangan dari Barna lokal ataupun Poren. Di mana ada buangan di situ ada pengambilan. Coba kita perhatikan dari tanggal sini aja. Tanggal 22 Oktober siapa yang ngebuang Poren? 22 Oktober. Siapa yang ngebuang? Untuk Porennya ada BK, AK, CC. Lihat yang ngambil cuma sedikit, cuma 450 juta, sedangkan yang ngejual BK, AK, CC miliaran ya. Tidak seimbang. Nah, ternyata yang nerima adalah YPNI, XL, CC, teman-teman kita semua. 16 Oktober, coba lihat nih. 16 Oktober. Nah, teman-teman perhatikan untuk domestiknya. Kenapa ini dibuang? Karena ada yang nerima. Kalau tidak yang nerima tidak akan dibuang sebenarnya teman-teman ya. Karena ada yang nerima aja jadi dibuang. Kalau teman-teman contohnya tidak appraise ataupun tidak mengambil barangnya, tidak menahan sebelah kiri, kemungkinan ini tidak akan terjadi pembuangan karena ada yang nahan aja sebelah kiri. Kebetulan yang nahannya mungkin teman-teman kita karena ingin punya harga di bawah, akhirnya dihajarlah sama si Poren dan bandar lokal. Kalau menurut saya sih lebih baik teman-teman santai saja, jangan terburu-buru ngambil. Nanti mungkin kalau mau ngambil tunggu aja sampai dia koreksi berhenti, ada sideways, nanti SMA10 sudah mulai di bawah candle. Nah, itu mungkin jadi perhatian teman-teman ya. PGO-nya berada di posisi mana nih? Untuk 1 tahunan dulu deh. 1 tahunan dalam posisi sedikit lagi menunggu supportnya ya di 1004. Saya mendirikan di 102 sama lah, nggak jauh beda. Ya, ini ada support, ini support biasa ya teman-teman, support biasa, support penurunan aja. Mudah-mudahan bisa ditahan di situ, andaikan lebih dikit mungkin ya. Harap bersabar aja kalau dia dikit gitu ke 900 berapa gitu ya. 900 tebal, 980, 970 mungkin enggak usah khawatir kalau ada pungutan dari bank. Tunggu aja sampai pungutan bandar lokal atau Poren diakumulasi. Tapi yang tercenderung mendingan tunggu pungutan dari bandar. Kalau bandar sudah ngambil 1 miliaran, 2 miliar ya mungkin itu yang menjadi tahanan lagi. Mudah-mudahan udah mulai sideways di sini sih teman-teman ya, 1 hari doang. Nah, mudah-mudahan ditahan sih pelan-pelan mungkin di sideways kan. Tapi kalau tidak menyentuh 102-nya ya biarin aja teman-teman ya. Mungkin dia mau menguji psikologis kita ya. Nah, mudah-mudahan ada pungutan lagi dari bandar Poren ya teman-teman ya. Ini sudah mulai menyentuh harga supportnya. Untuk 3 tahunan dia ternyata tidak melebihi harga tertingginya di 1621, hanya bisa ke angka 1300. 1 2 3 udah 3 kali dia penyentuh 1300, betul ya. Berarti dia mengikuti harga PE rasionya. Harga wajar berdasarkan PE rasio. Jadi saya mau naikkan ke angka 1327, mungkin agak tinggi dikit ya target saya dibanding dengan target PBB 1252 ya. Tapi setelah teman-teman, kalau menurut saya sih kalau ada target di angka 137 kurangin aja 10 tik atau enggak 5 tik ya. Mungkin mudah-mudahan teman-teman yang nyangkut di area-area 1327-an
kurangin jadi 1320, 1300 pas gitu ya. Mungkin di situ akan terjemput mudah-mudahan. Tapi sekarang wayahnya harus santai dulu. Karena kenapa? Ini lagi pembuangan. Jangan memaksakan diri untuk masuk. Belum ada pungutan dari bandar lokal ataupun poren, terutama poren teman-teman. Perhatikan aja ketika poren ngambil, dia akan cenderung ke atas. Kalau dia dijebloskan ke bawah lagi, berarti dia mau menuju harga terbawahnya kembali. Selama berapa tahun nih? 3 tahun ini ya. Ini baru kemarin kan 2023. Nah, seperti itu untuk PGO, seperti itu teman-teman ya. Lanjut, ada AEGS, AEGS Anugerah Spare Part Sejahtera. Target yang saya targetkan sudah, bukan target ini, perjalanannya sudah dilalui. Dia melanjutkan perjalanan dan meninggalkan sebuah jejak kenaikan di 41. Nah, modal ini udah mulai kayaknya saham-saham papan akselerasi sudah mulai up teman-teman ya. AEGS lagi dipungut teman-teman sama bandar lokal. Perhatikan di tanggal 7 November. 7 November. Oktober ini mah. 7 November. Nah, untuk bandar lokal ya. Jadi 2 hari ini diambil sama si YP sama si PD. Takut belum update. Nah, ada YP, ada PD teman-teman. Ini produk PD itu bagus teman-teman, atau YP juga bagus. Emang ini broker lokal teman-teman, artinya broker retail. Cuman suka diambil sebagian besar suka dia ngambil, si bandar itu ngambil di broker ini biasanya barang YP, PD gitu ya. Nah, mudah-mudahan sih ini bisa menjadi karena pertahanan apa namanya? Untuk kenaikannya sudah diperlihatkan di 41 dan target kita di 80 teman-teman ya. Target berapa nih? Udah ditulis belum nih? Wow, belum bulan 8 ya. Nah, klik sinilah. Ya, mudah-mudahan sih bisa tercapai ke angka sini ya. Sudah 2 bulan belum tercapai-capai juga, hanya tercapai sedikit doang gitu ya. Aja masalah teman-teman ya. Yang penting teman-teman konsisten ya. Nah, poren juga sudah mulai ngambil ya. Kemarin juga ngambil dari tanggal 5. Coba lihat tanggal 5 untuk porennya. Ini perasaan sering dibahas ini ya. Untuk porennya ada si AI ya, 18,1 juta. Ini sedikit lotnya, cuman ya mungkin karena poren poren, cuma poren di sini cenderung dia cuma ngambil dong, karena ini kayaknya bukan dikuasain sama si poren, ini adalah bandar lokal yang nguasain. Jadi kenaikannya ini adalah daripada bandar lokal yang memaaf harga. Adapun si poren sebagai bentuk kepercayaan aja kan, wih poren masuk nih gitu kan. Mungkin seperti itu teman-teman, karena di sini si poren hanya diam, beli diam, kayak retail, akhirnya kayak retail ini, beli diam jual mungkin gitu ya. Ini modalnya mungkin sedikit banget nih si poren, harusnya ngebawa ke sini itu ke si emiten AEGS itu minimal 1 miliar gitu ya, atau nggak 100 juta lah gitu ya. Mungkin bisa bertanding lah sama si market makernya lokal gitu kan ya. Nah teman-teman, untuk seperti itu ya, untuk AEGS ada perkembangannya bagus teman-teman, sudah mulai menuju ke atas dan tanda-tanda ke atas sudah ada. Terus target kita di 80 saja, itu tanggal 9 bulan 8 belum tercapai juga, biarkan saja. Oke. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Nanti kita akan lanjut lagi ke emiten berikutnya sebelum sesudah saya cek untuk komentar-komentar teman-teman ya. Karena pagi ini belum diperiksa, nanti mungkin setelah video ini diupload kita akan periksa. Oke. Ciao ya.